Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Perkenalkan, nama saya Ali Rahman. Saya dari kelas IF 4804 dari Fakultas Informatika jurusan S1 Informatika dengan NIM 10301240066. Nah, di sini saya bakal mengerjakan tugas geometri kalkulus yang bernamakan turunan. Nah, jadi saya akan share terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ya. Saya screen-nya. Baik, di sini saya bakal akan mengerjakan nomor satu dan nomor dua. Nah, di sini uh, saya mulai dulu. Oke, di sini ada soal nomor satu. Kita kerjakan dulu yang nomor satu dulu. Uh, Di sini ada soal tentukan nilai 2a plus 4 agar fungsi berikut diferensiabel di titik x sama dengan 2. Nah, jadi sini kita udah tahu nih x-nya sama dengan 2. Dan sini juga ada limit kanan dan nah, berarti kita menentukan limit kanan dan limit kirinya terlebih dahulu agar bisa menemukan 2a plus 4 ini hasilnya seperti apa dan menentukan diferensiabel atau tidaknya. Nah, jadi kalau buat yang tahu diferensiabel itu adalah sesuatu kemonoton apa eh, turunan dan eh, turunannya harus sama, monoton dan turunannya harus sama. Jadi ini angka limit kanan dan limit kirinya juga harus sama. Jika tidak maka tidak diferensiabel seperti itu. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi kita menentukan fx-nya dulu. Ini f f aksen. Ini limit eh, kirinya ya. F aksen sama dengan x atau sama dengan 2. Bisa kita kan a. Nah, ini a per x berarti x-nya sama dengan 2 kan? Berarti x berarti a per 2 tambah 1. Nah, kita belum tahu hasil a per 2 tambah 1 ini apa. Nah, agar kita bisa menentukan, eh, kita temukannya di bagian eh, kanan ini. Jadi kita otomatis tulis lagi f aksen plus 2 atau limit kanan 2. Lalu eh, x-nya ini sama dengan 2. Ya udah, langsung aja kita ubah x-nya jadi 2, jadi 2 per 2 pangkat 2 kurang 2 tambah 1. Nah, kita dapat hasilnya berarti 4 kurang 2 tambah 1. Nah, jadi di sini hasilnya kita kan adalah 2 tambah 1. Maka hasilnya adalah 3. Nah, berarti di sini f aksen min 2 aja sama dengan 3. Berarti ini sama dengan 3. Lalu kita ubah lagi menjadi a per 2 sama dengan 2. Karena satunya menjadi min kan. Kalau menjadi min berarti berkurang. Jadi 3 kurang 1. Maka hasilnya 2. Ini diubah lagi menjadi eh, a biasa. Nah, kita mau bukan a-nya. Ini duanya dipindah menjadi dikali. Berarti 2 kali 2. Berarti hasilnya a sama dengan 4. Nah, jadi sebenarnya di sini kita udah menemukan jawabannya. 2a plus 4 itu 2a plus 4 itu A-nya kan berapa tadi? 2 kali 4 ya? 2 kali 4 tambah 4. Hasilnya sama dengan 8 tambah 4. 8 tambah 4 itu sama dengan 12. Tapi apakah ini jawabannya? Enggak, belum tentu. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu adalah diferensiabel. Kita belum tahu nih.
apakah ini diferensiabel atau enggak. Diferensiabel itu turunan semua turunan harus sama. Nah, yang kita lakukan ini kita hanya menentukan A-nya saja. Agar kita tahu diferensiabel atau tidaknya, otomatis kita gunakan lagi, tapi dengan caranya seperti ini, tapi agak berbeda. Nah, tadi tadi kan belum diturunin, ini aslinya belum diturunin. Maaf, ini yang bisa diturunin. Jadi kita tentukan lagi limit kiri dan limit kanannya. Berarti tadi ya kayak tadi F aksen min atau F aksen dari turunan limit kiri. Nah, kita gunakan turunan. Nah, kalau hukum turunan itu semua yang diturunin bakal berkurang, harusnya berkurang. Nah, tapi ini kan kita udah uh, agar kita bisa menurunkan ini. Nah, ini berarti otomatis ini satunya habis. Berarti yang di bawah ini akan menjadi pangkat. Ini A per 2. Nah, duanya ini akan menjadi pangkat X. Nah, jadi kita punya hasil yaitu A per X kuadrat. Nah, X per kuadrat ini. Nah, jadi kita temukan A-nya itu 4 ya. 4. X-nya berapa? 2. 2 pangkat 2. Karena ini adalah karena ini adalah turunan dan ini pasti berkurang. Nah, ini jadi X kuadrat. Ini harusnya jadi min apa? Jadi tadi harusnya min A per X kuadrat. Jadi harusnya min 4 per 4. 2 kali 2 itu 4. Berarti kita punya hasilnya yaitu min 4 per 4 sama dengan 1. Ini adalah turunan kirinya. Turunan kiri. Selanjutnya kita tentukan yang turunan kanan. Nah, tadi kita sudah menemukan bahwa ini hasilnya 3. Tapi ini karena belum diturunin, jadi otomatis ini ini akan bukan yang ini. Maksudnya yang soal ini nih. Ini X kuadrat min X sama dengan plus 1. Jadi eh, ini bakal jika diturunkan X kuadrat ini akan menjadi 2X dan min X akan menjadi min 1. Nah, sedangkan satunya ini akan habis. Nah, sama kayak yang tadi, jika AX itu kalau diturunkan adalah A per X kuadrat, maka yang seharusnya tadi yang ini turunannya ini harusnya di sini. Ini turunannya yang X. Nah, X itu berubah jadi X kuadrat. Itu yang tadi di atas ya. Nah, berarti X kuadrat ini bakal menjadi 2X jika diturunkan. Min X jadi min 1 sama dengan uh, jadi X-nya berapa? 2. Berarti 2 kali 2. Min 1 maka 4 ini 4 1 kurang 1 maka 4 kurang 1 artinya hasilnya adalah 3. Ini adalah turunan kanannya. Tadi apa syarat diferensiabel itu? Diferensiabel itu semua turunan kiri dan turunan kanannya itu harus sama. Nah, dan ini sudah jelas ya. Turunan kiri dan turunan kanannya apakah sama? Tentu saja berbeda. Karena yang turunan ke kiri itu min 1 dan turunan kanan itu turunan kanannya itu adalah 3. Nah, karena ini jelas-jelas beda, berarti ini bukan diferensiabel. Variabel. Berarti sudah otomatis ini tidak ada jawabannya. Ini benar. Memang ini kalau ini memang tidak ada jawabannya karena yang diminta itu adalah diferensiabel, tapi sedangkan jawaban yang kita sudah buktikan ini tidak diferensiabel. Karena diferensiabel itu turunan harus sama dan sedangkan ini turunannya berbeda.
Karena tidak diferensiabel, otomatis tidak ada jawabannya. Oke, kita lanjut nomor 2. Di sini ada soal tentukan selang kemonotonan titik ekstrim, selang kecenderungan, dan titik belok. Nah, dari soal fx 2x pangkat 3 min 9x kuadrat tambah 12x. Nah, kita tulis dulu soalnya agar tidak lupa. Fx itu sama dengan 2x3 min 9x kuadrat plus 12x. Nah, yang ditanya itu adalah kemonotonan titik ekstrim selang kecekungan dan titik belok. Kalau saran saya lebih baik cari kemonotonnya terlebih dahulu. Karena apa? Kemonotonan itu eh, memanfaatkan turunan pertama. Sedangkan kecekungan itu memanfaatkan turunan kedua. Jadi otomatis kita cari kemonotonnya terlebih dahulu. Berarti jika kita mencari atau kita tulis monoton saja, maka eh, kita gunakan turunan pertama X, yaitu eh, 3X, eh, maaf, salah. Eh, harusnya 6X kuadrat, min 18X, 18X, plus 12. Nah, ini adalah angka kelipatan 6 ya. Berarti kita bisa bagi semua angka ini dengan 6. Maka nanti hasilnya adalah X kuadrat min 3X plus 2. Nah, kita udah menemukan ini, menemukan, tapi, tapi masih belum apa, ketemu ya. Untuk menemukan kemonotonnya, kita juga harus mencari titik ekstrimnya. Nah, titik ekstrim ini, titik ekstrim itu kita ibaratkan f aksen x itu sama dengan 0. Nah, maka kita udah dapat f aksennya itu x kuadrat min 3x plus 2. Oke, kita punya ubahnya menjadi bentuk 0. Jadi x kuadrat min 3x plus 2 itu hasilnya 0. Maka kita udah punya titik yaitu x min 2 dan x min 1 sama dengan 0. Maka kita dapat hasilnya x itu 2 dan x itu sama dengan 1. Sedangkan uh, karena ini udah ketemu titiknya, maka kita cari selang kemonotonnya. Cara mencari selang kemonotonnya yaitu gampang, yaitu kalian hanya apa, buat garis bilangan, lalu kita tulis 1 di sini, kita tulis 2 di sini. Nah, kali kali tambah kali, kali plus, kali plus, berarti hasil plus. Berarti kita selang-seling plus, ini min, ada ini plus. Yang ditanya itu adalah selang kemonotonnya. Kalau plus berarti udah otomatis naik, kalau min otomatis turun, dan kalau otomatis turun, dan plus otomatis naik. Berarti dia akan naik pada hingga 1 atau 2 hingga. Sedangkan ini akan turun pada titik 1 sampai titik 2. Kita sudah berhasil menemukan monotonnya. Udah monoton, ketemu, ekstrim ketemu. Sekarang kita tinggal mencari dua ini saja, kecekungan dan titik nol. Seperti yang saya bilang tadi, eh,
Monoton dan kecepatan itu beda. Kalau monoton itu menggunakan turunan pertama, sedangkan kecepatan kita gunakan turunan kedua. Jadi kita hanya menemukan F aksen aksen X karena kita perlu menemukan turunan keduanya. Nah, turunan kedua yang tadi itu, ini kan kita udah mengubah 6x-nya ya, 6x kuadrat min 18 x plus 12. Kita pakainya yang 6x aja karena kalau misalkan pakai ini saya khawatir hasilnya. Jadi jadi itu 6x kuadrat berarti kita punya hasilnya 12x min 18. Udah, 12. Nah, sedangkan ini 12-nya kan habis. Sama kayak tadi, cuman kalau di cekungan kita tidak mencari titik ekstrimnya, kita titik belok. Dan kita bisa eh, menjadikan aksen X itu sama dengan nol. Eh, maaf, salah. Ini emang harus dijadikan nol ya. Eh, maka biar bisa ditemukan titiknya apa, berarti ini F aksen nol. Nah, kita dapat F aksennya itu 12x ini 18 dengan nol. Jadi kita eh, pindahkan luas 18 ini ke samping kanan, berarti jadi plus 18, jadi 18. Jadi ini X-nya sama dengan 18 per 12. 18 per 12 itu sama dengan, ini masing-masing dibagi 6 saja. Berarti hasilnya 3 per 2. Atau kalau mau diubah-ubah lagi, jadi 1,5. Atau 3 disimulkan menjadi 1,5. Nah ini bukan titik belok ya. Titik belok. Ini adalah titik, maksudnya ini titik kecekungannya. Oh, hmm. Kita udah ketemukan nih titiknya. Berarti uh, tadi yang tadi itu yang titik belok. Nanti harusnya jika kita mencari titik kecenderungannya, kita harus ubah aksen aksen X itu sebenarnya nol. Jadi saya maaf, tadi saya salah evaluasi lagi. Oke, uh, berarti kita cari selang kecenderungannya. Seperti biasa kita gunakan garis bilangan. Uh, ini kita tiga per D. Nah, jadi luasnya di kanan kiri. Jadi kita udah ketemu hasilnya kalau kecekong itu, eh kecekong itu bisa ke bawah, kalau ke atas ke atas. Berarti dia cekung ke atas, cekung ke atas pada 3/2 3 dan bawah pada min hingga 3/2. Nah, sekarang yang harus kita cari itu adalah titik beloknya. Apakah dia ada titik belok? Cara yang kita, sebelum kita cari titik beloknya,
Terus kita perlu menemukan, karena rumus titik belok ini adalah, karena tadi titiknya 3/2 ya, maka kita harus temukan F, F 3/2-nya. Nah, cara menemukannya bagaimana? Lalu kita hitung saja. Jadi F 3/2 itu sama dengan 2 kali 27/8, karena ini tadi eh, apa, pangkat 3 ya. Mana? Tadi soalnya ini adalah pangkat 3. Ya. Ini 27/8 min 9 kali 9/4, karena tadi dikuadratin, plus 12/32. Jadi kita dapat uh, nya 27/4, karena ini dicoret-coret ke biasanya 4, min 81/4 tambah 18. Maka kita dapat hasilnya 4,5. Berarti kita udah ketemu titiknya. Berarti titik belok itu beloknya jadi titik pertamanya adalah 3/2. Lalu F aksen 3/2-nya. Berarti ini akan menjadi 32,4,5. Apa ini jawaban titik beloknya? Seperti itu. Berarti kesimpulannya, dia monoton pada titik uh, monoton naik pada titik hingga minta hingga 1 atau 2 koma dan turun pada 1,2. Lalu dia apa, cekung di titik 3/2, cenderung atas pada titik 2 koma hingga, dan cenderung bawah pada min hingga 3/2. Dan dia juga punya titik belok di 3/2 koma 4,5, seperti itu. Ya, dan titik ekstrimnya dia ada di x, uh, x sama dengan 2, dan x sama dengan 1. Dengan x2 ini adalah maksimal lokal. Maaf, tadi lupa saya bahas. Dan F1 ini adalah minimum lokal. Seperti itu. Lokal dan minimum lokal. Ya, memang agak banyak. Ya, jadi uh, kurang lebih seperti ini caranya. Jadi uh, intinya kita harus pandai-pandai turunan menentukan suatu bilangan pokoknya. Ya, menonton itu harus turunan pertama, turunan itu harus membuat seperti itu. Jadi intinya semuanya itu ada sudah fix harus pakai turunan. Makanya tadi temanya adalah turunan. Karena semuanya dan pada turunan semuanya. Sehingga kita dapat jawabannya seperti ini. Seperti itu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.